Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Dwi26. Project kali ini saya akan membagikan takaran oli shock depan Matic, khususnya ini motor Vario 110 karbu. Dapat digunakan di Matic lainnya juga ya. Dan kebetulan sipir shocknya itu yang satu lemah atau sudah lebih pendek daripada aslinya. Ini kelihatan ya. Nah, saya memakai apa ini? Memakai karet napkir ya. Karet napkir itu termasuk keras, nggak terlalu lembek, jadi cukup kuat untuk mengganjal nantinya. Jadi pir yang satu itu ya, itu udah lebih pendek sekitar 2 cm daripada aslinya, dikarenakan sudah lemah karat kemakan usia. Saya tidak menggantinya, tapi akan mengakalinya. Tonton terus sampai habis ya teman-teman. Nah, kali ini saya tidak memakai kira-kira, tapi menggunakan gelas takar. Agar apa? Agar teman-teman itu bisa melihat dengan pasti ya ukurannya. Ini saya kasih 70 mili teman-teman untuk Matic Vario 110 karbu. Ukuran segini sudah saya terapkan dan hasilnya tidak terlalu keras maupun tidak terlalu empuk dan cukup stabil. Kebetulan shock motor ini habis ganti seal semua, jadi saya bagikan ukuran oli yang pas. Ini saya oleskan oli di seal yang baru. Nah, ini sudah semua part saya bersihkan, tinggal kita masukkan. Kemudian kita masukkan pernya. Pertama per yang masih normal dulu. Ini per yang belum pendek ya, atau yang masih normal, karena yang satunya tadi lebih pendek 2 cm karena kemakan usia. Jangan lupa ini dimasukkan terlebih di asoknya, dan kita masukkan per berfungsi untuk menekan agar kita saat masukkan baut itu bisa menahan ya si rumah bautnya. Ini kita tekan ke keramik dan atasnya kita masukkan putar searah jarum jam si bautnya, baut L itu ya teman-teman. Bentar, saya cari posisi yang kelihatan agar dapat ditonton dengan mudah. Nah, ini saya kencangkan, sudah. Kita lap-lap tipis-tipis, terus kita masukkan si oli ini, kita masukkan 70 mili ya teman-teman. Tolong diingat 70 mm. Apa sih syarat skok itu biar maksimal seperti baru? Syaratnya satu teman-teman, proses pembersihan itu harus detail. Posisi pembersihan shock saat dibongkar itu harus bersih. Jangan sampai ada lumpur maupun gram-gram pasir. Nah, kalau sudah, kita masukkan penutup shock ke atasnya. Saya ini menggunakan tracker buatan sendiri dari pipa dan kasih baut saja. Cukup mudah buatnya, buat sendiri bisa. Kita tekan, kemudian klip jangan lupa. Kalau tidak diklip ya bisa meletus ke atas teman-teman. Kita dorong, sambil kita dorong dengan obeng kecil sampai posisinya masuk.
Oke, kalau sudah tinggal seal debunya kita masukkan. Kita pukul-pukul pakai gagang karetnya, jangan besinya. Oke teman-teman, tinggal yang satunya. Nah ini loh yang saya maksud pernya yang sudah lemah. Akan saya ganjal dengan karet nabgir yang sudah saya potong dengan cutter. Oke, perlu diingat ukurannya 70 ml. Enggak kurang dan enggak lebih ya. 70 ml. Gelas takar kayak gini memang sepele, tapi biar ukurannya pas dan tidak mengada-ngada, karena suatu pekerjaan itu harus menggunakan hitungan. Oke, kita masukkan ini ke asoknya, kemudian pernya. Kita balik dan kita masukkan baut L bawahnya dulu ya. Kita kencangi agar si oli tidak rembes dari bawah. Dan di baut tersebut wajib ada ringnya tembaga ya teman-teman. Jangan sampai hilang. Kalau hilang bagaimana bang? Kalau hilang bisa diakali dengan solatip keran itu loh, yang warna putih, dikasih di dratnya. Nah ini pengganjalnya. Oh iya teman-teman, selain pakai karet kayak gini, bisa juga menggunakan roller Mio yang ukurannya bisa masuk ya. Tidak pakai karet kayak gini juga tidak apa-apa. Baut kunci 14, mur kunci 14 juga bisa ya. Yang penting per yang lemah itu kan tadi lebih pendek, logikanya jadi ngepernya lebih lemah, maka saya ganjal sesuai turun lemahnya tadi sekitaran 2 cm. Nah ini saya ganjal agar kiri kanan sepasang skok ini itu ngepernya itu tingkat pernya sama kembali ya teman-teman. Oke, kita masukkan si oli shock ukuran 70 ml ini. Sambil kita pompa-pompa naik turunkan asnya juga boleh, agar oli meresap ke bottom skok. Kita kocok-kocok. Nah ini kita masukkan pengganjalnya, dan jangan lupa penutupnya. Yang ada sealnya itu di bawah, yang ada o-ring sealnya. Kemudian saya menggunakan tracker buatan sendiri. Tracker ini dijual di online banyak teman-teman ya. Tidak usah khawatir, kalau tidak bisa buat tinggal beli saja, harga mungkin nggak sampai 20.000. Nah setelah ini kita pasang kancingnya teman-teman. Kancing kecil kayak gini jangan sampai hilang teman-teman, karena cari di bengkel itu cukup sulit. Di bengkel spare part, kalau tidak bengkel yang lengkap, sulit cari kancing sok kayak gini. Perlu diingat teman-teman ya,
kataku tadi. Syarat shock itu berfungsi dengan baik itu pada saat pembersihan, pemrosesan, pembongkaran diusahakan bersih sedetail mungkin dalamannya. Jangan sampai kotor, ada masih sisa lumpur oli, terus pasir gram-gram, jangan sampai ya teman-teman, agar reboundnya itu maksimum. Nah, ini sudah enak teman-teman. Ini jarak geraknya itu sekitaran 5 cm 6 cm ya teman-teman. Jadi tidak terlalu empuk maupun tidak terlalu keras. Jarak reboundnya sekitaran 6 cm, 5 sampai 6 cm. Oke teman-teman, ini saya bongkar lagi. Saya kira ada rembes lagi, padahal sudah saya ganti seal yang cukup bermerek. Ternyata sisa pelumasan di seal tadi ya, saat saya mau masukkan kan saya lumasi dengan oli agar teman-teman itu melihat. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Jika kurang paham silahkan komentar. Saya usahakan setiap komentar saya balas ya teman-teman.